الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyar muslimin al-hadirin rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bisa menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beri salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita adalah berjuang, berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan, dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Selanjutnya izinkan khatib mengajak kita semua bertausiah kepada diri khatib dan kepada kita seluruh jamaah yang hadir untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berikhtiar meningkatkan kualitas ketakwaan itu, karena sungguh takwa adalah sebaik-baik bekal kehidupan dunia dan akhirat. Ma'asyar muslimin al-hadirin rahmatullah. Salah satu perintah Allah di dalam Al-Quran yang sangat tegas dialamatkan kepada orang-orang beriman adalah perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka Allah. Dalam surah At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melakukan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Inilah salah satu kewajiban yang sayangnya sangat banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Bila hari ini kita melakukan evaluasi tentang seberapa sungguh-sungguh kita, orang-orang yang mengaku beriman ini, telah menjaga diri dan keluarga kita agar jangan sampai disentuh oleh neraka Allah, maka boleh jadi jawabannya adalah sangat jauh dari memadai. Bila kita perhatikan berapa banyak hari ini rumah tangga muslim yang berkomitmen untuk menjaga akidah dan tauhidnya, berapa banyak hari ini rumah tangga kaum muslimin yang bersungguh-sungguh memelihara komitmen ibadahnya. Berapa banyak hari ini rumah tangga kaum muslimin yang para suami di rumah itu dan anak-anak laki-laki di rumah itu bersungguh-sungguh untuk terus menjaga salat berjamaah misalnya. Yang perempuan-perempuan di rumah itu senantiasa berkomitmen menutup aurat misalnya, dan seterusnya. Maka boleh jadi hasil dari refleksi itu sangat jauh dari apa yang seharusnya kita lakukan. Belum lagi kalau kita berbicara tentang kualitas kehidupan keluarga kita dalam hal keutuhan suatu rumah tangga, keutuhan suatu pernikahan. Setidaknya data dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa tahun lalu, tahun 2021, ada lebih dari 450.000 perceraian terjadi di pengadilan agama di seluruh Indonesia secara total dalam skala nasional. Kalau kemudian kita bandingkan dengan data peristiwa pernikahan di tahun yang sama,
1.700.000 lebih kurang. Itu artinya kalau kita ilustrasikan, dari setiap 4 peristiwa pernikahan, 1 diantaranya berujung pada perceraian. Artinya kita, kondisi rumah tangga kaum muslimin, kondisi pernikahan, kondisi keluarga kita secara umum sedang sangat tidak baik-baik saja. Ada ancaman yang sangat mengerikan di balik kondisi pernikahan dan rumah tangga kaum muslimin. Dari problem perceraian itu saja kita kemudian ketahui, sebagaimana juga menjadi objek penelitian dari banyak akademisi misalnya, menunjukkan bahwa perceraian merupakan salah satu faktor yang sangat dominan menyebabkan terjadinya berbagai masalah sosial, kemiskinan, pengangguran, narkoba, bullying, seks bebas pada anak-anak remaja dan seterusnya. Maka karena itu, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, kita semua harus kembali pulang ke rumah kita masing-masing, melakukan evaluasi secara utuh dan menyeluruh tentang sudah seberapa maksimal kita menjalankan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara itu. Maka setidaknya ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, adalah mengokohkan kembali komitmen kita, azam, tekad dan niat kita untuk bersungguh-sungguh menjaga rumah tangga kita, menjaga keluarga kita, menjaga pernikahan kita. Rasulullah SAW mengingatkan tentang kaidah ini. Beliau bersabda dalam hadis sahih muttafaqun alaih dari Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguh semua amal itu dimulai dari niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka kita harus melakukan evaluasi terhadap niat kita. Apakah kita masih memiliki niat yang kuat, azam yang kuat untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap amanah rumah tangga, amanah keluarga, amanah pernikahan yang Allah titipkan kepada kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, tentu saja tidak cukup sekedar niat. Maka dibutuhkan kemudian pengetahuan, pemahaman, wawasan yang harus terus di-upgrade, harus terus ditambah, harus terus ditingkatkan. Dan Islam adalah agama yang sangat sempurna mengajarkan tentang urusan ini. Islam adalah agama yang sangat sempurna memerintahkan kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu, menambah pengetahuannya, memperluas wawasannya, termasuk dalam urusan untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya. Rasulullah sabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Sepanjang hayat, selama kita masih mengaku sebagai muslim, maka sepanjang itu pula kita harus terus mencari ilmu, termasuk tentang bagaimana kita harus memanage keluarga dan rumah tangga kita. Ada banyak orang hari ini seakan-akan menganggap bahwa rumah tangga itu cukup dilalui by insting, cukup dengan sekedar mengikuti insting, mengikuti feeling, tidak punya ilmu, tidak punya wawasan, tidak menambah pengetahuan, sehingga berjalanlah keluarga dan rumah tangganya begitu saja seperti air mengalir, yang tidak jarang mengalirnya justru ke tempat-tempat yang kotor dan rusak. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, hal ketiga yang tentu harus kita lakukan setelah menguatkan azam dan tekad kita, lalu kemudian menambah ilmu, adalah membuktikan kesungguhan kita untuk berjuang melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Inilah mujahadah, inilah kesungguhan, inilah perjuangan itu. Dan tidak ada satu amal yang akan berhasil mencapai nilai maksimal kecuali kita tunaikan dengan ruhul mujahadah, dengan semangat kesungguhan dan perjuangan. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Sungguh orang-orang yang bermujahadah, yang berjuang, yang bersungguh-sungguh untuk taat kepada kami, taat di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjuki mereka jalan-jalan kami, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah selalu bersama orang-orang yang melakukan amal-amal terbaik. Yang keempat, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, yang harus kita lakukan dalam rangka menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga istri kita, menjaga anak-anak kita, agar jangan sampai masuk ke neraka Allah,
agar kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Sebagaimana doa kita, adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang saleh, bersama para nabi, bersama para rasul. Bahkan kalau bisa kita berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita kuatkan azam kita, tekad kita tambah ilmu, kita buktikan dengan mujahadah, kita harus selalu pula melakukan muhasabah, melakukan evaluasi secara terus-menerus. Allah sudah ingatkan kaidah ini dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 dan 18. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan takwa setiap diri selalu melakukan evaluasi tentang apa yang sudah ia lakukan untuk hari esoknya. Kita perlu dan harus terus-menerus sebenarnya melakukan evaluasi. Sudahkah kita menjadi suami-suami yang bertanggung jawab di rumah kita masing-masing? Sudahkah kita menjadi kepala keluarga yang layak menjadi contoh dan teladan bagi keluarga kita, bagi istri dan anak-anak kita? Sudahkah kita bersungguh-sungguh mengingatkan istri kita agar menutup auratnya, agar menjaga pergaulannya? Sudahkah kita bersungguh-sungguh mengawal anak-anak kita agar jangan terjerumus pergaulan bebas, narkoba, melakukan bullying dan lain sebagainya? Dan Allah bahkan kemudian mengingatkan lagi dalam ayat 18 surah Al-Hasyr itu, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha mengetahui apapun yang kamu lakukan. Yang kelima, yang terakhir paling tidak dalam majelis ini, dalam kesempatan khutbah ini ingin kita sampaikan adalah bahwa kita harus merapatkan barisan. Dalam surah As-Saff ayat 4 Allah berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya seakan-akan mereka dengan shaf yang rapi, dengan barisan yang rapi, ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka adalah bangunan yang sangat kokoh. Kita semua harus berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan umat ini dari keterpurukan. Dan salah satu basis pertahanan kita itu adalah keluarga kita, rumah tangga kita. Bila kita merapatkan barisan untuk bersungguh-sungguh menjaga rumah tangga kita, keluarga kita, pernikahan kita, istri dan anak-anak kita, bersama-sama saling mengingatkan, saling mendorong, saling mendoakan, saling memotivasi, maka semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan dan Allah bimbing kita untuk mampu menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, melanjutkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, dan itu juga merupakan misi dari semua umat Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Dalam ayat 105 surah Al-Anbiya Allah berfirman, "Wa laqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri anna al-ardha yarithuha 'ibadiyas salihun." Sungguh telah kami tetapkan, kata Allah,
bahwa bumi ini harus diwarisi dan akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Maka mari kita bersama-sama berjuang sekuat kemampuan kita, memastikan bahwa rumah-rumah kita, rumah tangga kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita adalah al-warithun, pewaris kebaikan, penebar kebaikan di muka bumi dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.